teman-teman sekalian, kami dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota. Saya sendiri Ikoma Agustina Virgo Triana Putra dengan NPM 2107112026. Kemudian teman saya Samuel Juang dengan NPM 2107112001. Kemudian teman saya Rizal Hiu dengan NPM 2107112026. Inilah rancangan aplikasi kita. Mungkin kamu pernah di suatu titik di mana ketika kamu merasa kesehatan mentalmu sedang tidak baik-baik saja. Tapi ketika kamu mencari pertolongan pun, kamu malah bingung harus berbuat apa. Malah bertanya-tanya, kepada siapa kamu harus mencari pertolongan. Nah, jika kamu berada di situasi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu adalah salah satu alasan kami kenapa kami mengembangkan aplikasi ini. Selain itu, kami juga memiliki alasan pribadi kenapa kami semangat untuk mengembangkan aplikasi ini. Dulu kami itu memiliki seorang teman. Nah, teman kami ini mengalami gangguan mental. Sedangkan saat itu kami masih awam mengenai masalah mental. Begitupun orang tua teman kami. Jadi karena lambat kami menanganinya, teman kami tersebut nekat mengakhiri hidupnya. Nah, jadi kami tidak ingin hal ini terjadi lagi. Jadi kami berinisiatif untuk mengembangkan aplikasi ini yang kami namai dengan Hilfe, Your Mental Healthy. Baik, selanjutnya kita lanjut ke Hilfe. Hilfe merupakan bahasa Jerman yang memiliki arti bantuan. Nah, kenapa kami memilih bahasa Jerman? Bahasa Jerman merupakan bahasa yang digunakan oleh negara dengan bantuan kesehatan mental di tingkat pertama di seluruh dunia, yaitu negara Swiss. Nah, jadi apa sih itu Hilfe sebenarnya? Hilfe itu adalah aplikasi yang dibuat untuk membantu orang-orang dengan masalah mental. Nah, di sini Hilfe membantu untuk beberapa hal, yaitu yang pertama untuk gambaran diagnosa awal, yang kedua yang itu menjadi sumber bacaan mengenai kesehatan mental, yang ketiga itu menjadi tempat kita bisa menemukan treatment yang bisa dilakukan di rumah untuk meningkatkan kesehatan mental, dan yang terakhir itu adalah yang tentunya memberikan opsi untuk sebagai jembatan dari antara pengguna dengan psikolog di dalam aplikasi. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian flowchart. Untuk bagian flowchart di sini seperti yang bisa dilihat, user harus memiliki akun untuk melakukan apapun di dalam aplikasi. Jadi jika user belum memiliki akun, user harus terlebih dahulu membuat akun dengan username password. Nah, di sini di dalam aplikasi akan ada 4 menu, yaitu yang pertama menu mental health test, yang kedua menu mental health library, yang ketiga menu consult of psychologist, dan yang keempat adalah menu home remedies for mental health improvement. Nah, yang pertama itu adalah menu mental health test. Di dalam menu ini, pengguna akan diberikan pilihan yang pertama terlebih dahulu, yaitu untuk mengerjakan tes untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Nah, jika yang mengerjakan untuk diri sendiri, pengguna bisa memilih untuk menggunakan kamera dan sound analysis untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jika ingin, maka aplikasi akan menanyakan pada device untuk menggunakan kamera dan mic. Dan jika tidak ingin atau ingin menjalankan tes untuk orang lain saja, maka aplikasi akan menjalankan tes tanpa menggunakan kamera dan mic. Nah, untuk berjalannya tes akan digunakan sebuah database yang kita sebut test database, yang akan mengeluarkan value-value yang seperti bisa dilihat di sini. Dan jika kita lihat value-value itu dan di luar normal, maka akan diberikan saran-saran dan deteksi awal untuk kondisi pengguna. Oke, selanjutnya adalah menu Consult a Psychologist. Di dalam menu ini, pengguna akan terlebih dahulu diberikan pilihan untuk kontrol jika sudah dijadwalkan. Jika belum, pengguna akan masuk ke bagian pencarian, di mana pencarian akan dipermudah dengan menggunakan data yang ada dari aplikasi. Jika sudah memilih psikolog untuk konsultasi, maka akan dilakukan konsultasi secara video call, dan pada akhirnya akan diberikan hasil akhir dari konsultasi. Dan jika dibutuhkan kontrol, akan diberikan jadwal kontrol dari konsultasi tersebut.
Selanjutnya adalah menu Mental Health Library yang akan menampilkan sebuah menu pilihan di mana pengguna dapat memilih buku-buku yang ia ingin baca dari database buku-buku mental health. Nah, selanjutnya pengguna akan diberikan deskripsi dan cover atau sinopsis juga dari buku-buku tersebut. Nah, jika ingin membaca, user akan masuk ke bagian membaca buku tersebut di mana akan ada halaman dari 0 sampai halaman terakhir buku tersebut. Dan pada menu Home Remedies for Mental Health Improvement akan ada menu pilihan di mana pengguna dapat memilih beberapa hal DIY yang bisa dilakukan atau dibuat untuk membantu kesehatan mental diri sendiri di rumah. Hal-hal ini tentunya berasal dari sebuah database yang akan ada detail-detailnya dan atau cara melakukan hal-hal tersebut. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan desain mockup dari aplikasi Hilfe yang dibuat berdasarkan flowchart tadi. Dimulai dari splash screen ketika aplikasi dibuka. Sebelum user dapat melanjutkan aktivitas di aplikasi Hilfe, maka user sebelumnya harus memiliki akun. Bagi user yang sudah memiliki akun dapat melakukan proses login dengan memasukkan data berupa alamat email serta password atau menggunakan akun Google serta Facebook. Sedangkan untuk user yang belum memiliki akun dapat melakukan proses sign up dengan memasukkan data berupa username, alamat email, serta password untuk membuat akun baru. Kemudian akan muncul splash screen get started untuk memulai aktivitas di aplikasi Hilfe. Kemudian user akan memberikan 4 menu pilihan utama, yakni Mental Health Test, Consult a Psychologist, Mental Health Library, serta Home Remedies for Mental Health Improvement. Pada menu Mental Health Test, sesuai dengan namanya, berguna untuk tes yang memberikan diagnosa awal tentang masalah kesehatan mental serta gambaran kesehatan mental dari user, di mana kemudian user dapat memilih untuk melakukan tes untuk diri sendiri atau orang lain. Nah, untuk user yang memilih tes untuk diri sendiri, kemudian ada pilihan untuk mengaktifkan kamera serta mic untuk fitur kamera and sound analysis untuk hasil tes yang lebih akurat. Serta ada juga pilihan sebaliknya, yaitu tidak menggunakan fitur tersebut. Kemudian, user akan menjalankan tes mental health berupa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kesehatan mental dari user tersebut. Contohnya, bagaimana keadaanmu minggu ini, apakah baik atau buruk? Nah, kemudian untuk user yang memilih untuk mengaktifkan kamera untuk fitur kamera and sound analysis, maka kemudian akan muncul wajah dan suara mereka yang kemudian akan dianalisis oleh sistem. Nah, sedangkan untuk user yang memilih untuk tidak menggunakan fitur tersebut, mereka akan melakukan tes yang sama, tapi wajah dan suara mereka tidak akan muncul untuk dianalisis oleh sistem. Hal ini serupa juga dengan tadi user yang memilih untuk melakukan tes untuk orang lain. Setelah user menjalankan semua tes dengan baik, kemudian akan muncul hasil dari tes tersebut, yaitu resultnya. Di mana result atau hasil dari tes tersebut muncul dengan berupa value angka, yakni 1 sampai 10. Contohnya value dari stress level value 3 dan seterusnya. Kemudian jika dalam level normal, berarti keadaan mental atau kesehatan mental dari user tersebut adalah sehat, atau user in a healthy mental state. Sedangkan untuk value yang di luar level normal, maka user akan diberikan deteksi awal masalah kesehatan mental user, yakni apakah contohnya user mengalami social anxiety disorder dan sebagainya. Kemudian juga ada pilihan untuk konsultasi ke psikolog. Kemudian ada juga early treatment atau terapi awal bagi user. Kemudian ada menu Consult a Psychologist. Nah, guna dari menu ini adalah untuk menjembatani user dengan psikolog atau tenaga profesional lainnya. Di mana user dapat mencari psikolog atau psikiater yang dapat membantu kesehatan mental mereka, yakni rekomendasi psikolog dengan spesialis kesehatan mental khusus yang cocok dengan kondisi dari kesehatan mental user. Misalnya ada Dr. Hugh Laser dengan spesialis masalah depresi. Kemudian ada juga pilihan untuk mencari Find a Nearby Psychologist, yaitu mencari psikolog atau psikiater umum terdekat. Contohnya di sini adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan. Kemudian akan muncul data psikolog atau psikiater tersebut yang berupa biografi singkat, pengalaman, dan sebagainya. Serta tombol make an appointment untuk melakukan konsultasi.
Nah, kemudian untuk user yang sudah memiliki jadwal kontrol, maka dapat melakukan sesi konsultasi kontrol dengan psikolog sebelumnya yang sudah diatur. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi konsultasi, yaitu video call bersama psikolog atau psikiater tersebut. Setelah selesai, maka akan muncul hasil konsultasi, yaitu berupa catatan dokter, yang berupa terapi yang harus dilakukan atau kegiatan yang harus dilakukan oleh user, preskripsi obat, serta jadwal kontrol bagi user yang butuh kontrol. Kemudian ada menu Mental Health Library. Sesuai namanya, Mental Health Library ini menyajikan buku-buku terkait masalah mental, di mana nantinya user akan diberikan pilihan-pilihan mengenai buku yang ingin mereka baca. Misalnya buku recommended, ada buku yang berjudul Detox Your Thoughts. Kemudian akan muncul cover serta deskripsi singkat dari buku tersebut. Kemudian juga nanti akan muncul isi dari buku tersebut serta halaman dari buku tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menu Home Remedies for Mental Health Improvement. Nah, guna dari menu ini adalah untuk memberikan aktivitas atau terapi-terapi yang dapat dilakukan user di rumah untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental mereka. Di mana nanti user akan diberikan pilihan-pilihan tentang aktivitas yang mereka mau lakukan, misalnya berolahraga, meditasi, dan sebagainya. Contohnya, ada kegiatan untuk membuat herbal candle, di mana nantinya di sini akan muncul detail dan how to atau cara dari membuat herbal candle. Misalnya detailnya adalah herbal candle ini mudah dibuat di rumah dan dapat benefits atau kegunaannya adalah mengontrol stres, anxiety, dan sebagainya. Kemudian ada juga how to dan steps dari membuat herbal candle tersebut yang dapat dilakukan di rumah oleh user. Kemudian pada desain mockup dari aplikasi Hilfe, kami menggunakan kombinasi warna-warna dingin seperti ungu, biru, dan seterusnya. Karena dari sudut pandang psikologi, kombinasi warna-warna tersebut dapat memberikan pengaruh positif bagi psikologi manusia, yakni memberikan ketenangan dan juga meredakan kecemasan. Dengan demikian, harapan kami ketika user beraktivitas di aplikasi kami, mereka dapat merasakan ketenangan dan kedamaian. Kami juga menggunakan gambar-gambar yang menarik di aplikasi kami dengan tujuan agar user tertarik dan tidak bosan ketika beraktivitas di aplikasi kami. Jadi itu dia Hilfe, aplikasi yang dibuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental Anda. Hilfe adalah aplikasi yang dapat memberikan diagnosa awal masalah kesehatan mental Anda. Kemudian, menjembatani Anda dengan tenaga profesional kesehatan mental seperti psikolog dan psikiater. Kemudian, serta membantu Anda memahami dan memperbaiki masalah kesehatan mental Anda melalui buku dan aktivitas atau terapi rumahan tentang masalah kesehatan mental. Kami juga menghadirkan live camera and sound analysis yang canggih, sehingga gambar dan solusi tentang masalah kesehatan mental Anda dapat lebih akurat. Masalah kesehatan mental adalah masalah yang serius dan perlu bantuan, pemahaman, dan kesadaran dari sesama. Oleh karena itu, kami hadir untuk membantu Anda memperbaiki dan meningkatkan kualitas kesehatan mental Anda secara efektif dan efisien. Karena kesehatan mental Anda adalah prioritas kami. Akhir kata, saya mewakilkan teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata.